علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أصحاب الفضيلة para alim, para ulama, para guru, para ustaz yang saya hormati dan saya kagumi, wabil khusus Bapak Imam, Bapak Haji Ahmad, dan seluruh pengurus takmir Masjid Al-Isra yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hingga detik ini tidak bosan-bosannya masih menganugerahkan berbagai macam karunia dan nikmatnya kepada kita. Utamanya di pagi hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan insyaallah barakah. Lebih-lebih Allah masih menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita, Allah tanamkan dalam jiwa kita, kita bawa hingga meninggal dunia kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin, meninggal husnul khatimah. Amin Allah amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini berbagai macam karunia Allah berikan kepada kita. Kita tetap duduk di masjid di mana kita sholat. Ini dalam riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi." Taqul ma lam yuhdis, taqul Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu. Malaikat kata Nabi, tusalli ala ahadikum, berselawat, artinya mendoakan agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mendoakan salah seorang kalian selama kalian tetap duduk di mana kalian sholat. Sholat di masjid ini kita tetap duduk, artinya tidak keburu pulang, apalagi sambil berzikir kepada Allah. Didoakan oleh malaikat selama belum hadas, belum batal wudhu kita dengan dua doa. Pertama, Allahumma ufir lahu, ya Allah ampuni dia. Siapa? Orang yang tetap duduk di masjid setelah sholat. Ampuni dia ya Allah, hapuskan dosa-dosanya. Tanpa kita beristighfar kepada Allah, tanpa kita minta ampun kepada Allah, didoakan oleh malaikat selama kita belum pulang. 3 jam kita di masjid ini setelah sholat, maka 3 jam malaikat berdoa Allahumma firlahu. Kemudian yang kedua, Allahumma arhamhu, sayangi dia ya Allah. Siapa? Orang yang tetap duduk di masjid di mana ia sholat, yang tidak keburu pulang selama kita belum batal wudhu kita. Umpama batal wudhu lagi, masuk lagi, didoakan lagi oleh malaikat. Dan selama kita duduk di masjid ini dalam rangka menunggu waktu sholat yang lain, dicatat seperti orang yang sholat terus menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama ada yang sampai menunggu sholat isyraq nanti, umpama, tapi ini jam kerja dan bahkan mulai semalam sudah kita iktikaf, maka mungkin setelah tausiah mungkin kita pulang. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah ini selama kita tetap tidak pulang ke rumah. Ini adalah dalil bahwa setelah sholat disunnahkan tidak langsung assalamualaikum balik kanan pulang, akan tetapi masih
berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada pada hari yang ke-27. Artinya beberapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan yang Allah agungkan, Allah muliakan, sebentar lagi akan pergi 11 bulan ke depan meninggalkan kita. Insya Allah kalau kita diberi umur panjang akan bertemu 11 bulan lagi dengan Ramadan kalau masih panjang umur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir oleh Allah diberi umur panjang, barokah, sehat, afiat, bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin. Alaihissalam ketika memasuki 10 hari terakhir, dalam sebuah riwayat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan shadda mizara wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Dulu Nabi ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Ini bahasa kinayah, bahasa kiasan bahwa Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, tambah semangat, tambah giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi menyempatkan tidur dengan istri-istrinya. Kalau 1 sampai 20 masih menyempatkan tidur dengan istri-istri beliau. 10 hari terakhir fokus beribadah, bahkan beriktikaf di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iktikafnya Nabi, begitu masuk tanggal 20 Ramadan, Nabi berangkat ke masjid, tidak pulang-pulang sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan. Nabi paling semangat, tidak seperti 20 hari awal. Paling semangat setelah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa seperti itu? Dalam rangka untuk mendapatkan satu malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin dosa-dosanya tidak ada dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih begitu semangat mengharap ampunan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau beriktikaf 10 hari tidak pulang-pulang. Bahkan menjelang wafatnya Nabi beriktikaf selama 20 hari. Selama 20 hari beriktikaf. Dan setelah beliau wafat, istri-istri beliau melanjutkan iktikaf sebagaimana yang dilakukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memburu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadr, pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr, kata Allah. Apa malam kemuliaan itu? Apa malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun, 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan. Artinya apa? Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Walaupun cuma sebentar ibadahnya. Misalnya baca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada baca Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan. Lebih baik. Lebih baiknya oleh Allah tidak disebutkan. Apakah lebih baik 1000 tahun, 1.000 tahun, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan banyaknya kebaikan atas pahala ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Bersedekah pada malam Lailatul Qadar
lebih baik daripada bersedekah selama 83 tahun 4 bulan. Itu bersedekah terus menerus. Baca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada baca Al-Quran 83 tahun 4 bulan secara terus menerus. Walhasil seluruh bentuk amal soleh yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Umur kita umat Nabi Muhammad SAW rata-rata baina 60 wa 70. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jarang yang sampai 100 lebih, jarang. Adanya ada. Nabi sendiri umur 63 tahun. Maka marilah di sisa 3 hari ini kita semangat. Andaikan kita mencintai seseorang, orang yang paling kita kasih, orang yang paling kita cintai, sebentar lagi ia akan pergi jauh, akan meninggalkan kita selama 1 tahun, selama 11 bulan. Tentu kita selama sisa hari bertemu ini tidak akan berpisah, ingin senantiasa bersamanya, ingin senantiasa berada di sisinya. Begitu pula marilah kita usahakan seakan-akan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sia-siakan. Maksimalkan sholat berjamaah kita, qobliyah ba'diyah kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, kepedulian kita. Setelah ini ada zakat fitrah. Bagi yang mampu ada zakat harta, tunaikan, cari. Bahkan sedekah-sedekah yang tatawuf, yang sunnah. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kita. Kita sudah merasakan lapar dari puasa ini. Laparnya dari maghrib dan dari subuh sampai maghrib. Akan tetapi di luar sana banyak saudara-saudara kita yang laparnya berhari-hari karena tidak ada yang dimakan. Untuk makan hari ini, bekerja hari ini. Makan hari ini, bekerja hari ini. Saya cerita tadi di iktikaf di Masjid Al-Bayyinah depan rumah sakit bahwa istri saya ini ikut hadir di belakang sana. Ada seseorang di dekat pasar ini yang anaknya 3, satunya belum bekerja, 2 anaknya kuli karena tidak punya ijazah, bapaknya meninggal masih usia sekolah. 1 bekerja cukup untuk membayar air dan listriknya. Yang 1 lagi cukup untuk membeli beras untuk dimakan sehari-hari. Lain dari itu kadang-kadang untuk kontrakannya kurang-kurang. Kenapa? Gajinya harian. Jadi kalau tidak bekerja ya tidak beli beras. Kalau tidak bekerja, masalahnya seperti itu. Itu marilah kita pedulikan orang-orang yang semacam itu. Lailatul Qadar tidak hanya dicari di tiang-tiang masjid dengan kita beriktikaf, akan tetapi juga kita cari di perut orang-orang yang lapar, di perut orang-orang yang sangat butuh beras untuk mereka makan sehari-hari. Ada di kepedulian bakti kepada kedua orang tua kita. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, ketika Nabi memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka Nabi ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya itu artinya pertama, Nabi beribadah semalam suntuk. Ibadahnya bukan cuma sholat, baca Al-Quran, tadarus. Kalau Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam ketika Ramadan, bersedekah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meniru Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma sholat, lakukan amal soleh yang bermacam-macam agar kita mendapatkan keindahan pahala yang warna-warni. Dapat pahala baca tasbih, alhamdulillah, tahmid, Allah akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil, sedekah, baca Al-Quran dan lain sebagainya, semacamnya. Lakukan semua yang kita bisa dalam rangka untuk menambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah
hamba-hambanya setiap malam. Banyak hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, tarawih yang kita lakukan, iktikaf salat malam yang kita lakukan akan mampu menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita keluar Ramadan dosa kita sudah terampuni. Na'udzubillah. 27, 28, 29, 30 tanggal ganjinya tinggal tanggal 29. Akan tetapi seyogyanya kita iktikaf di seluruh malam-malam itu untuk mendapatkan kemuliaan dari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita umur panjang, barokah, sehat wal afiat, dijauhkan dari segala macam bala dan bencana. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita. Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh solehah, yang taat kepada Allah Rasul, yang berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang halal, melimpah, penuh barokah sebagai sarana untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita akan mendapatkan rumah abadi surga firdausnya. Mudah-mudahan dengan berkah majelis pada pagi hari ini, saudara-saudara kita yang sakit oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut penyakitnya, disembuhkan dari sakitnya. Yang punya masalah rumah tangga mudah-mudahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam keadaan susah mudah-mudahan diganti dengan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengalami kesempitan ekonomi mudah-mudahan oleh Allah dimudahkan mata pencahariannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting mudah-mudahan seluruh amalia Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan ketika kita dipanggil menghadap Allah, Allah beri kesempatan kita berucap kalimat La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.